Seri Orang Kudus ke-33. Santo Andreas, Rasul. Saya, Andreas, orang mengenal saya sebagai Rasul Andreas, atau Santo Andreas, Rasul. Saya adalah Rasul pertama yang berbahagia karena mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan merupakan saudara kandung dari Rasul Simon Petrus. Saya mati sebagai martir dengan disalib di kayu yang berbentuk huruf X. Begini kisah saya adalah yang pertama dari para Rasul, 12 murid, yang dipilih oleh Kristus untuk mengikutinya, seperti yang dicatat di semua Injil dan kisah para Rasul. Saya berasal dari Betsaida di Galilea, tanah Israel, dan sejak muda saya telah mengasihi Allah dengan segenap jiwa. Saya hidup selibat atau tidak menikah. Saya bersama saudara saya, Rasul Simon Petrus, adalah teman sekota kelahiran dengan seorang murid Yesus yang lain, yaitu Rasul Filipus. Saya dan Petrus hidup dengan bekerja sebagai nelayan penjala ikan di Danau Galilea. Kami tinggal serumah, bersama-sama dengan ibu mertua Petrus, di kota Kapernaum. Awalnya saya adalah murid dari Santo Yohanes Pembaptis. Dan melalui kesaksian dari Yohanes Pembaptislah, saya memutuskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu hari, ketika saya dan murid lainnya sedang berdiri bersama Santo Yohanes Pembaptis di tepi sungai Yordan, ia sambil menunjuk kepada Kristus, yang sedang mendekat, berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Segera setelah saya mendengar kata-kata ini, saya dan murid lainnya segera mengikuti Kristus, dan tetap bersamanya pada hari itu. Keesokan harinya, saya bertemu dengan saudara saya, Simon, yang kemudian dipanggil Petrus, dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias." Lalu saya membawanya kepada Kristus. Tidak lama setelah itu, ketika saya dan Petrus sedang menebarkan jala kami ke Danau Galilea, Kristus memanggil kami dan berkata, "Ikutlah aku, dan aku akan menjadikan kamu penjala manusia." Segera kami meninggalkan jala, dan mengikuti Dia. Sebagai salah seorang dari ke-12 Rasul, saya termasuk bilangan orang-orang terdekat Kristus di sepanjang pelayanan publiknya. Saya hadir dalam perjamuan terakhir, melihat Kristus setelah kebangkitannya, menyaksikan kenaikannya ke surga, menerima karunia-karunia Roh Kudus di hari Pentakosta yang pertama, dan di tengah-tengah penganiayaan terhadap umat Kristen, saya membantu menanamkan iman di daerah Palestina, Turki, Rusia, Ukraina, hingga ke seluruh Yunani. Setelah peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas para Rasul atau Pentakosta, saya berangkat memberitakan firman Tuhan ke wilayah timur. Saya pergi melalui Turki, Trakea, Makedonia, menyusuri sungai Donau, hingga ke sepanjang pantai Laut Hitam, melalui Crimea Rusia, dan ketika sampai di sungai Dnieper, saya naik ke atas bukit, di mana sekarang berdiri kota Kiev, Ukraina. Saya berhenti semalam di bukit-bukit Kiev. Saya memberkati bukit-bukit tersebut dan mendirikan sebuah tanda salib. Setelah berdoa, saya pergi lebih jauh di sepanjang sungai Dnieper hingga Slavia. Dari sini saya melewati tanah Varangia menuju Roma untuk mengajar, dan saya kembali lagi ke Trakea, di mana ada sebuah desa kecil bernama Bizantium yang kelak akan dikenal karena kebesaran Konstantinopel. Di situ saya mendirikan gereja Kristus. Selama perjalanan, saya mengalami banyak penderitaan dan siksaan dari orang-orang kafir. Mereka melemparkan saya keluar dari kota-kota mereka, dan mereka memukuli saya. Di Sinope, Turki, mereka melempari saya dengan batu, tetapi saya tidak terluka. Melalui doa saya, Tuhan mengerjakan mujizat-Nya. Oleh jerih payah saya, banyak berdiri gereja-gereja Kristus, dan saya banyak mentahbiskan para uskup dan para imam. Kota terakhir yang saya datangi adalah kota Patras, Yunani, di mana saya kemudian berakhir sebagai martir. Allah menyatakan banyak mujizat melalui saya di kota Patras. Mereka yang cacat kembali dipulihkan utuh, dan yang buta dibuat melihat. Melalui doa saya, seorang warga, terpandang pada masa itu yang bernama Sosios, pulih dari penyakit kerasnya. Dengan menumpangkan tangan, saya berhasil menyembuhkan Maximila, istri gubernur Patras, beserta saudaranya Stratokles. Mujizat yang saya buat dan khotbah pengajaran saya yang berapi-api, mencerahkan hampir semua warga kota Patras, tentang pengenalan akan iman yang benar. Beberapa orang kafir tetap ada di Patras, salah satunya adalah gubernur kota tersebut yang bernama Egeas.
Saya berulang kali berpaling kepadanya untuk mengabarkan Injil. Bahkan mukjizat yang saya lakukan tidak dapat meruntuhkan kekerasan hatinya. Namun dengan kasih yang begitu besar, saya tetap berdoa memohon bagi jiwanya, berjuang untuk diungkapkan kepadanya, misteri hidup yang kekal di dalam Kristus, melalui kuasa salib suci Tuhan, Sang Pembuat mujizat. Sang gubernur tidak menyukai segala perbuatan saya, dan dengan marah memberikan perintah untuk menyalibkan saya. Ia berpikir dapat membungkam saya, jika ia membawa saya kepada kematian di kayu salib. Saya menerima keputusan gubernur dengan sukacita, dan dengan doa kepada Allah, saya sendiri dengan rela hati penuh keberanian, pergi ke tempat penghukuman. Saya digantung pada sebuah salib yang berbentuk huruf X, sesuai dengan permintaan saya, sebagai cara untuk mengingatkan inisial Yunani, yang digunakan untuk nama Kristus. Salib berbentuk X ini kemudian dinamakan orang sebagai Salib Santo Andreas. Saya tidak dipakukan melainkan diikat saja pada salib itu, sehingga membuat saya lebih lama menderita, sebelum menghembuskan nafas terakhir saya. Saya disalib selama 2 hari, dan selama itu pula, saya terus berkhotbah kepada khalayak yang datang menyaksikan penyaliban saya. Orang-orang mendengarkan saya, dan dengan segenap jiwa, mereka kasihan kepada saya, dan mencoba untuk mengambil saya untuk turun dari salib. Khawatir akan terjadi kerusuhan rakyat, gubernur memberi perintah untuk menghentikan eksekusi. Tetapi saya mulai berdoa agar Tuhan memberi saya kematian sebagai martir di kayu salib, dan doa saya dikabulkan. Beberapa tentara mencoba untuk menurunkan saya dari salib, namun mereka kehilangan kendali atas tangan mereka. Salib, disucikan oleh tubuh Kristus. Salib yang baik, yang selalu kuinginkan, aku mencintaimu dan ingin memelukmu. Sambut aku, dan bawa aku menemui Tuanku. Itulah kata-kata terakhir saya di dunia. Tak lama kemudian cahaya terang memancar dari langit, dan menyinari saya di kayu salib. Ketika sinar itu berhenti, saya telah menyerahkan jiwa saya yang kudus bagi Tuhan. Saya wafat pada tanggal 30 November tahun 62. Maximila, istri gubernur, menurunkan tubuh saya dari salib, dan menguburkan saya dengan penuh hormat. Jenazah saya, termasuk juga salib X tempat saya menjadi martir, kini disimpan di gereja Saint Andreas Patras, Yunani, di sebuah altar khusus. Nama saya diabadikan dalam berbagai hal, termasuk menjadi santo pelindung bagi negara Rusia, Ukraina, dan Yunani. Yang paling terkenal adalah saya menjadi santo pelindung dari negeri Skotlandia pada abad ke-8 hingga kini. Bahkan salib X milik saya, menjadi salib yang tertera di bendera nasional Skotlandia. Selain itu saya juga menjadi santo pelindung bagi pedagang ikan dan nelayan. Kultus saya sebagai orang kudus terus berlanjut dalam tradisi seluruh gereja Latin dan Yunani, yang dirayakan setiap tanggal 30 November setiap tahunnya. Santo Andreas, doakanlah kami.